welcome back to my YouTube channel Mega Rare. Oke guys, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Nah, sebelum aku lanjut ke ceritanya, please jangan lupa subscribe, di like, di share semua ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya ya guys, karena aku butuh banget support dari kalian semua. Nah, kali ini aku bakal bercerita tentang Charlemagne, salah satu Commander Rise of Kingdom yang bisa didapat dari salah satu reward KVK ya guys. Nah, reward aliansi dari mengendalikan benteng Crusader kerajaan lain pada akhir KVK. Artinya cukup sulit ya untuk punya Commander ini. Harus menang atau unggul dalam KVK agar kamu bisa punya Charlemagne. Nah, kebetulan di Kingdom 1945 bentar lagi selesai KVK 1 dan Charlemagne sudah bisa disummon di akhir KVK. Makanya aku pilih Charlemagne untuk aku ceritakan. Bagus nggak sih Commander ini? Nah, aku juga sempet nanya ke teman-teman karena aku masih baru ya. Belum pernah ketemu sama Commander Charlemagne. Kata salah satu member 45WM, Kak Moyang F2P, Charlemagne ini termasuk Commander tipe leadership ya, kayak Scipio atau Osman. Kenapa Charlemagne tergolong tipe leadership? Mungkin kita akan temukan alasannya, jadi nyamankan posisimu dan tonton sampai akhir video ya. Oke, langsung aja. Nama asli Charlemagne adalah Charles Limagne atau Charles Agung. Dalam bahasa Jerman ia disebut Karl der Groß, yang juga bermakna Charles Agung. Ayahnya Raja Pipin mewariskan kepadanya dan adiknya Kekaisaran Franka ketika meninggal pada 768 Masehi. Franka sudah menjadi kuat ketika Pipin meninggal dan Charlemagne menjadikannya menjadi semakin kuat. Franka itu merupakan cikal bakalnya negara Prancis dan Jerman ya guys. Mungkin ada yang belum tahu. Nah, Charlemagne ini adalah salah satu penguasa terbesar dalam sejarah dunia dan menjadi raja suku Franka sepeninggal ayahnya pada 768 Masehi. Kemudian pada tahun 800 Charlemagne dinobatkan menjadi kaisar Romawi dan menjabat selama sisa hidupnya. Di Kekaisaran Romawi dia dikenal sebagai Charles I dan merupakan kaisar Romawi suci pertama. Selama hidupnya, Charlemagne memperluas negeri Franka menjadi sebuah kekaisaran yang meliputi sebagian besar Eropa Barat dan Tengah. Charlemagne dianggap sebagai bapak sendiri monarki Prancis dan Jerman, juga bapak Eropa. Nah, yang uniknya adalah Charlemagne mempunyai pedang pribadi yang diberi nama Jayus. Ada dua pedang yang saat ini dihubungkan dengan Jayus, salah satunya pedang yang disimpan di Weltleiche Schatzkammer di Wina, sementara lainnya disimpan di Louvre, Prancis. Bagian-bagian dari pedang tersebut dibuat dari bahan berbeda-beda, sehingga sangat sulit mengidentifikasi Jayus yang asli. Gagang pedang Charlemagne terbuat dari emas dan terdapat tulisan tanggal pembuatannya, yaitu di sekitar masa Charlemagne hidup. Pedang Charlemagne ini muncul di banyak dokumen sejarah dan juga legenda guys. Nah, Charlemagne ini tidak sendiri dalam memimpin Kekaisaran Franka guys. Dia bersama adiknya yang bernama Charlemagne, sehingga terjadi persaingan di antara keduanya sampai akhirnya Charlemagne meninggal mendadak pada tahun 771. Sehingga Charlemagne menjadi pemimpin tunggal Kekaisaran Franka. Nah, ketika sudah berkuasa penuh atas Franka, Charlemagne menyatukan suku-suku Jerman dan mengkonversi mereka menjadi Kristen. Untuk melaksanakan misi itu, Charlemagne melakukan banyak kampanye militer dengan menaklukkan orang-orang Lombard, utara Italia, Avar, Bavaria, dan lainnya. Charlemagne bertempur selama 3 dekade melawan suku Sakon yang masih memeluk paganisme. Pada 782 Masehi di Verden, Charlemagne memerintahkan pembantaian sekitar 4.500 orang Sakon. Charlemagne kemudian memaksa orang-orang Sakon agar berpindah dari paragisme ke Kristen. Mereka yang menolak akan dihukum mati. Charlemagne menjadi pendukung kuat kekristenan dan memberikan uang serta tanah pada gereja dan melindungi paus. Namun pada dasarnya
bukan Paus yang menguasai Charles Magno. Namun sebaliknya, sehingga untuk menguatkan hubungan antara Charles Magno dengan kepausan, maka Paus Leo III mengangkat Charles Magno sebagai Kaisar Romawi Suci pada 25 Desember 800 Masehi di Roma. Setelah menjadi Kaisar Romawi Suci, Charles Magno mendirikan istana di Aachen. Charles Magno juga terkenal mempromosikan pendidikan Renaissance Carolingian, periode kesarjanaan dan kebudayaan dengan mendirikan sekolah serta mempekerjakan guru-guru yang terbaik di Aachen. Pada awalnya, Charles Magno mengorganisir sistem gubernur yang terpusat di seluruh kerajaannya. Gubernur yang dipilih merupakan orang-orang yang dikenal oleh Charles Magno. Kemudian, Charles Magno mengirim orang untuk mengawasi kinerja dari setiap gubernur tersebut. Pada saat yang sama, Charles Magno memperluas kerajaannya. Ia menaklukkan daerah Prancis hingga pegunungan Pyrenea dan bahkan sampai ke Spanyol Utara, guys. Nah, ia menyeberangi sungai Rhine dan menaklukkan Jerman, Swiss, Austria, dan bahkan hingga ke Hungaria. Ke arah utara menaklukkan Belgia serta mengalahkan bangsa Lombard di Italia Utara. Gila ini, guys. Invasinya luas banget ya. Wajar kalau Charles Magno dikenal sebagai raja dengan kekuasaan yang sangat luas ya. Mungkin kepemimpinan yang super bagus pada masa hidupnya yang dijadikan dasar kenapa Charles Magno tergolong commander leadership di Rise of Kingdom. Nah, tapi raja yang kekuasaannya begitu luas, bertalenta dalam kepemimpinannya, pernah ditolak oleh seorang wanita, guys. Ia adalah Irene. Ia adalah kaisar Romawi di Konstantinopel yang tidak diakui sebagai kaisar oleh Charles Magno hanya karena ia adalah seorang wanita. Niat dari Charles Magno mau meminang Irene agar dapat menguasai tahtanya. Tapi Irene menolak dan membalas anggapan Charles Magno bahwa kaisar tidak layak dijabat oleh wanita dengan menyebut Charles Magno tidak lebih dari sekedar orang barbar dari Eropa Utara. Nah loh, songong sih Charles Magno. Charles Magno meninggal pada Januari 814 Masehi dan anaknya yang bernama Louis menjadi kaisar penuh menggantikannya. Sayangnya, sepeninggal Charles Magno, kerajaannya berangsur-angsur kehilangan masa kejayaannya karena berubahnya visi kepemimpinan Louis. Nah, Charles Magno dikuburkan di sebuah katedral di Aachen dan kemudian dikenal sebagai sosok legendaris yang penuh mitos. Nah, kira-kira begitu ya guys tentang Charles Magno. Udah pada punya kah? Mungkin bisa dong kasih tahu ke aku bagusnya Commander Charles Magno ini unggul digunakan untuk apa. Kalau teman-teman ada yang udah punya, bisa share di kolom komentar ya. Oke, makasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, di like, di komen, di share ke semua teman-teman kalian, dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya ya guys. Nah, kalau kamu ingin Commander favorit kamu aku ceritakan kisah masa hidupnya, bisa komen di kolom komentar ya guys. Nanti aku pilih salah satu untuk konten selanjutnya. Oke guys, terima kasih. See you. NKRI harga mati.